Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sholihul Hadi, Guru Teknik Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pengenalan dan penggunaan aplikasi pembelajaran daring. Silakan disimak dan dipelajari dengan baik. Berikut paparan materi dari saya. Pengenalan dan penggunaan aplikasi pembelajaran daring. Mengenal pembelajaran daring. Daring adalah istilah yang lekat dengan internet. Menurut KBBI, daring adalah akronim dalam jaringan yang berarti segala sesuatu dilakukan secara online. Daring adalah sejenis komunikasi yang bisa dilakukan dengan modal ponsel, laptop, komputer, tablet, dan internet. Praktiknya, daring digunakan sebagai pembelajaran virtual. Sebutan populernya adalah pembelajaran daring. Pembelajaran ini diperantarai dengan berbagai macam aplikasi. Aplikasi yang biasanya digunakan adalah Zoom, Google Meet, WhatsApp, Line, Skype, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran daring adalah memudahkan komunikasi penyampaian materi ajar dalam bidang pendidikan yang dilakukan jarak jauh. Tujuan pembelajaran daring umumnya diperuntukkan untuk metode ajar yang tidak tatap muka. Aplikasi pembelajaran daring. Berikut beberapa contoh aplikasi daring yang nantinya akan kalian gunakan selama pembelajaran daring. 1. WhatsApp. Dengan jumlah pengguna lebih dari 2 miliar, aplikasi pesan milik Facebook ini memang sangat mudah digunakan dan dapat berfungsi di perangkat Android maupun iOS. Menawarkan fitur end-to-end encryption ini berarti hanya kamu dan lawan bicara yang bisa membaca pesan dikirim. Selain untuk berkirim pesan, tidak banyak orang yang mengetahui atau menggunakan WhatsApp sebagai panggilan video. Tampilan yang mudah digunakan, aplikasi ini dapat menjadi pilihan bagi kamu yang ingin video call dengan satu lawan bicara. Skype. Dibuat oleh Microsoft, Skype sudah tersedia untuk pengguna iOS, Android, PC Windows, dan Mac. Ini menawarkan panggilan video dan audio serta chatting. Hadir sebagai salah satu pilihan pengganti Zoom, Skype mendukung obrolan hingga 50 orang panggilan audio. Sedangkan untuk video, jumlahnya tergantung dari jenis perangkat yang digunakan. Tak hanya itu, Skype juga memungkinkan penggunanya untuk merekam, menyimpan, dan membagikan video call dan menambahkan teks atau subtitle secara langsung. Google Hangouts Meet. Google Hangouts Meet merupakan platform konferensi video terintegrasi dalam platform G Suite yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan meeting via web, laptop, atau aplikasi di smartphone. Jika sekolah kamu memakai atau berlangganan Google Apps, kamu dapat mengirim link meeting lewat aplikasi Google Calendar. Adapun orang yang bisa bergabung ke dalam sesi Meet ini mencapai 100 orang dan sangat sesuai dipakai untuk meeting perusahaan, perkuliahan, atau sekolah. Google Classroom. Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Pendidik bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut atau mengundang para siswanya. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan, Google Docs, Sheets, Slides untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi atau secara otomatis diimpor dari domain sekolah. Setiap kelas membuat folder terpisah di Drive. Masing-masing pengguna di mana siswa dapat mengirimkan pekerjaan untuk dinilai oleh guru. Aplikasi ini tersedia bagi pengguna seluler
seluler, perangkat iOS dan Android yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan melampirkan penugasan, berbagi file dari aplikasi lain dan mengakses informasi secara offline. Guru dapat memantau kemajuan untuk setiap siswa. Dan setelah dinilai, guru dapat kembali bekerja sama dengan komentar. Fitur-fitur Google Classroom. Tugas atau assignment. Setiap tugas yang diunduh akan disimpan dan dinilai pada rangkaian aplikasi produktivitas Google yang telah memungkinkan kolaborasi online ini. Daripada hanya berbagi dokumen yang berada di Google Drive, siswa dengan guru, file di host di drive siswa dan kemudian dikirim untuk dinilai. Guru dapat memilih file sebagai template sehingga setiap siswa dapat mengedit salinan mereka sendiri dan kemudian kembali untuk mendapatkan nilai sehingga semua siswa bisa melihat, menyalin, atau mengedit dokumen yang sama. Siswa juga dapat memilih untuk melampirkan dokumen tambahan dari drive mereka ke tugas. Penilaian atau grading. Google Classroom mendukung banyak cara penilaian yang berbeda. Guru memiliki opsi untuk memantau kemajuan setiap siswa pada tugas di mana mereka dapat membuat komentar dan mengedit. Tugas yang diubah dapat dinilai oleh guru dan dikembalikan dengan komentar untuk memungkinkan siswa merevisi tugas dan dikembalikan. Setelah dinilai, tugas hanya dapat diedit oleh guru kecuali guru mengembalikan tugas. Komunikasi yang lancar. Pengumuman dapat diposting oleh guru ke aliran kelas yang dapat dikomentari oleh siswa yang memungkinkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Siswa juga dapat memposting ke kelas tetapi tidak akan setinggi prioritas sebagai pengumuman oleh guru dan dapat dimoderasi. Berbagai jenis media dari produk Google seperti video YouTube dan file Google Drive dapat dilampirkan ke pengumuman dan post untuk berbagi konten. Gmail juga menyediakan opsi email bagi guru untuk mengirim email ke satu atau lebih siswa di antarmuka Google Classroom. Kelas dapat diakses di web atau melalui aplikasi seluler, kelas Android dan iOS. Arsip pembelajaran. Ruang kelas memungkinkan instruktur untuk mengarsipkan kursus pada akhir semester atau tahun. Ketika sebuah kursus diarsipkan, maka akan dihapus dari beranda dan ditempatkan di area kelas arsip untuk membantu para guru mengatur kelas mereka saat ini. Saat sebuah kursus diarsipkan, guru dan siswa dapat melihatnya, tetapi tidak akan dapat mengubahnya hingga dipulihkan. Aplikasi seluler. Aplikasi seluler Google Classroom diperkenalkan pada Januari 2015, tersedia untuk perangkat iOS dan Android. Aplikasi memungkinkan pengguna mengambil foto dan melampirkannya ke tugas mereka, berbagi file dari aplikasi lain, dan mendukung akses offline. Keamanan pribadi. Berbeda dengan layanan konsumen Google Classroom sebagai bagian dari G Suite for Education tidak menampilkan iklan apapun dalam antarmuka untuk siswa, dosen, dan guru, dan data pengguna tidak dipindai atau digunakan untuk tujuan periklanan. Cara masuk ke Google Classroom. Untuk masuk dan menggunakan aplikasi Google Classroom, kalian akan dibekali dengan satu akun dari sekolah. Akun ini hanya boleh digunakan untuk kegiatan daring di Classroom yang disediakan SMP Kartika. Dan yang dapat masuk Classroom SMP Kartika hanya siswa SMP Kartika yang sudah dibekali dengan akun khusus. Sebagai contoh yang tertera di layar. Setelah menerima akun tersebut, maka selanjutnya kalian harus memasukkan akun tersebut ke HP kalian masing-masing dengan cara masuk ke pengaturan akun di HP kalian dan menambahkan akun sekolah yang sudah kalian dapatkan. Berikut saya sertakan link video tutorial cara menambahkan akun sekolah ke dalam HP kalian. Langkah berikutnya setelah akun dari sekolah berhasil ditambahkan ke HP kalian, maka sekarang saatnya kalian download dan install Google Classroom-nya untuk selanjutnya kalian bisa masuk Classroom dengan cara memasukkan kode kelas yang akan diberikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Berikut saya berikan link video tutorialnya.
Demikian paparan materi dari saya, mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian dan bisa kalian praktekkan di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.